Hai Maxivers, ketemu lagi dengan aku Anissa di YouTube channel Maxipro Indonesia. Banyak dari kalian yang masih belum tahu nih bagaimana cara kerja dari tabung pneumatik dan juga cara perawatannya. Watch this video. Pneumatik digerakkan oleh angin, tapi bukan berarti angin biasa ya. Melainkan angin ini berasal dari cara kerja tabung kompresor. Cara kerja pneumatik dengan hidrolik sebenarnya sama aja seperti pneumatik yang dikerjakan menggunakan angin. Sedangkan hidrolik dikerjakan menggunakan oli. Pneumatik sendiri banyak dipakai di bidang percetakan. Contoh digunakan pada mesin pressure laminasi, mesin hot print, mesin slotting, mesin offset, dan masih banyak lagi. Penggunaan pneumatik ini sangat memudahkan pekerjaan karena tekanannya bisa diatur, kecepatannya juga, termasuk jalannya tabung. Pertama, kompresor. Kompresor ini digunakan untuk menyuplai udara masuk ke dalam tabung pneumatik yang akan menggerakkan maju mundur pneumatik. Filter angin ini berfungsi untuk mengatur beberapa banyak tekanan angin yang akan masuk ke dalam tabung pneumatik. Untuk filter angin sendiri ini ada dua jenis, yaitu jenis single glass dan double glass. Filter single glass ini selain untuk mengatur tekanan juga akan menyaring 90% air yang berasal dari angin kompresor karena angin yang dihasilkan oleh kompresor ini mengandung air. Sedangkan untuk filter double glass ini mempunyai tiga fungsi sekaligus. Fungsi pertama mengatur tekanan, yang kedua menyaring air udara, dan yang ketiga untuk memberi pelumas pada tabung pneumatik. Jadi, gelas pada filter double glass ini yang satu berisi air berasal dari kompresor dan yang satunya lagi berisi oli untuk diberi pelumas pada tabung pneumatik tadi. Bagian yang ketiga ini adalah solenoid valve. Solenoid valve berfungsi untuk membuka dan menutup angin yang masuk ke dalam tabung pneumatik. Ada yang manual menggunakan tuas, ada juga yang menggunakan tenaga listrik. Untuk contoh kali ini, aku memakai solenoid valve dengan tegangan 220 volts AC, jadi nanti tinggal dicolokkan listrik. Lanjut, cara kerja dari tabung pneumatik. Untuk tabungnya sendiri ada macam-macam ukurannya. Tetapi untuk yang input anginnya ini semua sama, yaitu hanya ada dua, di ujung depan dan di ujung belakang. Coba kita rangkai dulu semua peralatannya ini. Kita masukkan selang ke kompresor, lalu dihubungkan ke input filter. Setelah ke filter, out filternya sambungkan ke input solenoid. Nah, pada input solenoid ini ada dua selang. Dua selang ini langsung kalian hubungkan ke tabung pneumatik. Selang yang keluar masuk tabung ini boleh dibolak-balik, tergantung kebutuhan kalian ya. Setelah semua tersambung, kalian tinggal buka angin kompresornya dan nyalakan atau matikan solenoidnya. Lalu tabung akan bekerja. Jadi seperti ini cara kerja tabung pneumatik ya Maxivers. Dari semua komponen yang udah kita rakit, kebanyakan dari pengguna pneumatik sering mengeluh karena tabung pneumatiknya rusak atau bocor. Sebenarnya tabungnya ini itu awet kok, nggak gampang rusak. Kembali lagi tergantung cara perawatannya ya. Pertama, kalian harus membatasi angin yang masuk ke dalam tabung. Untuk pengaturannya tadi terdapat pada filter anginnya. Gunakan tekanan maksimal 6 kPa, misal melebihi 6 kPa, maka hasil yang ada di dalam tabung pneumatik akan cepat pecah karena tekanan dari kompresor ini sangat tinggi. Yang kedua, pakailah filter dengan berjenis double glass karena filter double glass ini sudah ada tabung oli. Nah, oli ini nantinya berkala masuk bercampur dengan angin. Lalu, oli ini akan melumasi sel yang ada di dalam pneumatik. Tapi jika sudah terlanjur menggunakan filter single glass, kalian harus membuka selang angin pada output filter. Lalu kalian isi oli pelumas secara manual. Dan untuk oli yang dipakai ini harus menggunakan jenis SAE10. Jangan menggunakan tipe oli yang lain ya. Dan yang terakhir, kalian sering-sering menguras angin pada kompresor. Karena angin yang mengendap ini akan menjadi air. Lalu air akan masuk ke dalam tabung dikit demi sedikit dan menyebabkan sel tabung kaku, retak, dan akan menyebabkan kebocoran pada tabung. Nah, gimana nih Maxivers? Sudah tahu kan cara kerja dari tabung pneumatik dan juga cara perawatannya? Kalau kataku sih, lebih baik merawatnya dengan baik daripada harus membeli yang baru. Kalau kalian masih ada kebingungan mengenai tabung pneumatik atau kebingungan dengan mesin-mesin yang lain, kalian bisa langsung aja sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman kalian juga. See you next video. Aku Anissa.
Thank you for watching. Maxi Pro, solusi terbaik seputar usaha digital printing Anda. Bye-bye.